Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'al hadha istima'ana istima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina saqiyan wa la mahruma amma ba'du. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tentunya untuk thalabul ilmi. Pembahasan yang diamanahkan kepada saya pada malam hari ini, sebenarnya pembahasan ini bahkan teramat sering saya jelaskan tentang rahasia di balik Ya'juj dan juga Ma'juj. Tapi tidak mengapa, karena cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj itu bagian daripada cerita tentang keimanan kita kepada hari akhir. Dan itu satu di antara rukun-rukun iman yang harus kita imani. Apalagi banyak di antara orang-orang yang kemudian salah penafsiran sehingga sebagiannya bisa menyesatkan manusia. Padahal ini persoalan akidah yang harus diyakini berdasarkan dalil-dalil yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa kalau bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, artinya kita bicara tentang sebuah kabilah. Karena Ya'juj itu kabilah, Ma'juj juga kabilah. Jadi keduanya nama kabilah yang sangat besar, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan min kulli hadabin yansilun. Jadi ketika munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu, maka mereka turun dari ketinggian itu seperti turunnya air bah yang sangat deras, saking banyaknya. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, di mana Nawas ibn Sam'an menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, akhrij bi'san nar." Wahai Adam, keluarkan manusia-manusia yang sudah dipastikan masuk neraka. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam heran dan mengatakan, wama bi'san nar. Apa yang Anda maksudkan manusia-manusia yang sudah dipastikan masuk neraka itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, keluarkan dari 1000 orang, 1 dimasukkan ke dalam sorga, dan 999 masukkan ke dalam neraka. Kemudian di ujung hadis, yang dimaksud 1 adalah dari kalian, dan yang dimaksud 999 itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj.
Dari sini menunjukkan bahwa kalau jumlahnya saja 1:999, berarti jumlah mereka itu tidak bisa dihitung. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala berapa jumlah mereka itu. Masalahnya, Ya'juj dan Ma'juj itu sudah dipastikan masuk neraka, itu masalahnya. Sehingga timbul sebuah pertanyaan, apakah tidak sampai dakwah Nabi SAW kepada mereka? Kenapa pula kemudian mereka divonis masuk neraka berdasarkan hadis? Dan kenapa seluruhnya masuk neraka? Masa tidak ada satu atau dua orang Ya'juj yang masuk surga? Berarti di sini ada pertanyaan, apakah sampai hujah Nabi kepada mereka atau tidak? Maka perkara ini ketika diajukan pertanyaan ini kepada Lajnah Daimah, riset fatwa ulama Saudi Arabia, ada 3 perkara sebagai jawaban pertanyaan itu. Yang pertama, bahwa jelas dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab siapapun kecuali telah sampai hujah kepadanya. Dan itu berdasarkan Al-Quran surah Isra ayat 15. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidak mungkin kami mengadab sebuah kaum sampai diutus kepada mereka rasul. Apakah rasul sampai kepada mereka? Ya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang meninggal dan dia bukan seorang muslim setelah diutusnya Nabi SAW dari orang-orang yang tidak masuk ke dalam dakwah, maknanya orang ini mati. Rasul sudah diutus, tapi dakwah Nabi SAW belum sampai kepada mereka. Seperti umpamanya orang-orang yang berada di dalam hutan, orang-orang primitif, nggak ada ustadz masuk situ, nggak ada dai yang mendakwahkan Islam kepada mereka, artinya tidak sampai hujah kepada mereka. Maka hukum orang-orang seperti itu dihukumi secara zahirnya. Kalau mereka nyembah batu, nyembah patung, kita katakan musyrik di dunia, adapun di akhirat Allahu a'lam. Kita hanya melihat zahirnya saja. Soal urusan akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdasarkan nasnya yang jelas, kalau bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah orang kafir. Mereka bukan orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis mereka masuk neraka, dan tidak ada yang dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya kecuali orang kafir. Kemudian juga letak bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sampai kepada mereka risalah Nabi. Mungkin Nabi SAW tidak sampai kepada mereka, tapi Nabi-Nabi sebelumnya. Karena Ya'juj dan Ma'juj juga hidup di zaman Raja Dzulqarnain. Artinya sebelumnya sudah ada para Nabi dan Rasul, tapi mereka kemudian menentangnya dan tidak beriman kepada Nabi-Nabi tersebut. Kemudian di akhir zaman Allah takdirkan mereka akan keluar dan semuanya menjadi perusak bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Raja Dzulqarnain, di mana Dzulqarnain ketika mengarah setelah barat, kemudian timur, kemudian ke utara, maka di utara itu kemudian beliau mendapatkan 2 gunung yang sangat tinggi. Dan di situ ada kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya, selalu diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk membuat benteng supaya tidak keluar mengganggu orang-orang itu. Dan Allah takdirkan bentengnya tidak mungkin hancur sampai kiamat dibangkitkan. Dan mendekati hari kiamat baru kemudian Allah takdirkan bentengnya runtuh. Lah Allah Subhanahu wa taala berikan sifatnya bahwa mereka adalah mufsiduna fil ardi, merusak bumi. Sehingga para ulama kemudian memberikan tafsiran apa yang dimaksud merusak bumi.
Ada yang mengatakan bahwa merusak bumi karena mereka melakukan perbuatan Nabi Lut. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu para pembunuh, sadis, brutal, barbar. Dan ada juga yang mengatakan bukan hanya dibunuh tapi juga dimakan bangkainya, kanibal. Dan tiga-tiganya bisa terjadi kepada Ya'juj dan Ma'juj. Jadi intinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj, kita tidak perlu membicarakan apakah kemudian sampai dakwah atau tidak. Yang jelas bahwa berdasarkan nas hadis Nabi SAW dari Nawas bin Sam'an yang tadi saya baca, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah para penghuni neraka. Itu saja. Ya. Terus kemudian ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal tentang masalah Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan mengenal nasabnya dulu. Kenapa kita akan bahas masalah nasabnya dulu? Karena sebagian orang kemudian memberikan penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj itu dengan berbagai macam penjelasan. Sebenarnya siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Apakah dia nama orang, nama kabilah, nama hewan, nama makhluk yang entah berantah apa itu? Makanya dengan mengenal nasabnya nanti kita tahu siapa Ya'juj dan Ma'juj ini. Apakah dia sudah keluar atau belum keluar, nanti kita jelaskan. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah kabilah besar, dua kabilah besar dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam itu memiliki putra yang Allah selamatkan dan masuk dalam bahteranya. Itu cuma 3 orang. Dan ingat bahwa cerita Ya'juj dan Ma'juj ini disepakati oleh seluruh agama. Agama Nasrani membicarakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Agama Yahudi membicarakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Islam juga sama membicarakan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lah nasabnya adalah dari putra-putra Nuh. Jadi putra-putra Nuh itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sejarah, bahwa memiliki 4 putra, tapi yang satu ini sesat. Kan'an itu sesat, kafir, mengikuti agama ibunya, dan juga ibunya mengikuti agama kaumnya, sehingga tidak beriman kepada syariatnya yang dibawa Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga yang masuk dalam perahunya itu cuma 3 orang saja. Yang pertama Ham, kemudian Syam, kemudian Yafis. Adapun kemudian dari keturunan Syam ini banyak menjadi orang-orang yang mulia di permukaan bumi, lahir para nabi dan rasul. Adapun kemudian dari keturunan Ham ini, karena Ham ini kemudian lahir orang-orang yang berkulit hitam, seperti Nigeria dan yang lainnya. Adapun kemudian dari keturunan Yafis inilah, karena Yafis ini kemudian hijrah ke arah timur, ya mungkin ke daratan Asia, sehingga kemudian melahirkan banyak kabilah. Ada yang mengatakan melahirkan 10 kabilah, 10 anak yang kemudian anaknya masing-masing membawa kabilah masing-masing keturunannya. Lah salah satunya keturunan Yafis itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Karena ada juga yang kemudian mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya dia adalah saudara kita sebapak dan dia bukan saudara kita seibu. Karena diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ketika dia menukilkan sebagian orang yang menukilkan dari Israiliyat. Ada yang mengatakan bahwa penukilan ini diambil dari seorang ulama yang bernama Ka'ab Al-Akhbar. Disebut Al-Akhbar karena banyak menukilkan khabar-khabar Israiliyah. Dan dia seorang alim yang hidup di zaman Umar bin Khattab, kemudian masuk Islam dan dianggap thiqah sehingga banyak riwayat yang diterima oleh para ulama kecuali sedikit. Nah, salah satunya adalah menceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sebapak dengan kita tapi beda ibu. Maksudnya, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kata Imam Nawawi, suatu ketika bermimpi. Kemudian ketika dia bermimpi, ihtalama, dia mimpi
mimpi basah. Kemudian spermanya jatuh ke bumi, ke tanah, lah dari situlah kemudian terlahir Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Tetapi pendapat ini kemudian dibantah para ulama. Pertama, tidak mungkin seorang nabi itu mimpi basah, tidak mungkin. Karena mimpi basah itu dari syaitan, bukan dari malaikat. Maka jangan kemudian bercita-cita, berangan-angan ingin mimpi basah ya. Dari syaitan itu, bukan dari malaikat. Makanya para nabi tidak ada yang mimpi basah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Ya'juj dan Ma'juj adalah terlahir dari tanah karena bercampurnya sperma Adam dengan tanah, kemudian lahirlah Ya'juj dan Ma'juj, secara otomatis Ya'juj dan Ma'juj memiliki keistimewaan. Gimana tidak memiliki keistimewaan? Kenapa Adam istimewa? Karena diciptakan tanpa ayah dan bapa. Kenapa Hawa istimewa? Karena tidak diciptakan kecuali dari bapa saja. Kenapa Isa istimewa? Karena hanya diciptakan dari ibu tanpa bapa, kan begitu. Berarti dia lebih istimewa dari kita. Maka pendapat ini dibantah oleh para ulama, dan yang betul adalah Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafis putra Nuh alaihi salatu wassalam, yang melahirkan bangsa Turk, bukan Turki. Turk itu bangsa yang diisyaratkan kepada orang-orang Mongolia. Orang-orang Mongolia, dari mana kita tahu? Nanti dari sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan, matanya sipit, kemudian bulat, kemudian rambutnya pirang gitu kan, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan jelaskan ciri-cirinya. Intinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj manusia sama seperti kita. Ya. Berarti di sini membantah semua pendapat-pendapat para ulama, di antaranya pendapat Wahab ibn Munabbah, ataupun satu riwayat yang ada catatan di kalangan ulama seperti riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang tinggi besar. Tingginya seperti pohon aruz yang ada di Libanon, Lubnan. Dan pohon aruz itu ketinggiannya antara 20 sampai 100 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti kalau seandainya paling tinggi pohon aruz itu 100 hasta, berarti ketinggian Ya'juj dan Ma'juj itu 50 meter. Tinggi banget ya. Itu menurut pendapat Wahab ibn Munabbih. Ya, jadi makhluk yang raksasa yang besar. Ada juga yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu seperti binatang, memiliki dua telinga, telinga yang sangat lebar sekali, yang satu telinga untuk memangsa, satu telinga lagi untuk berselimut apabila tidur. Ya. Tetapi Abdullah bin Abbas lain lagi mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak raksasa, justru dia adalah makhluk yang kecil. Paling tinggi 3 jengkal dan paling rendah 1 jengkal. Seperti apa itu? Ya. Kecil sekali ya, berarti 1 jengkal gini ya. Ya. Tetapi sekali lagi, pernyataan-pernyataan baik riwayat daripada Abdullah bin Abbas ataupun daripada Wahab ibn Munabbih tentu terbantahkan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang sifat dan ciri Ya'juj dan Ma'juj yang mengarah kepada manusia sama dengan kita. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka jelaslah bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nuh alaihi salatu wassalam, dan moyang mereka adalah Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian apa hubungannya Ya'juj dan Ma'juj itu dengan bangsa Turk itu? Dengan bangsa Turk itu. Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dari jalan Sa'id ibn Bashir dari Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu thintani wa ishruna qabilatan. Riwayat ini lebih banyak lagi, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu memiliki 22 kabilah. Bana Dzulqarnaini sadda ala 21 wa kanat minhum qabilatun fi al-ghazwi ghaibatin wa hum atrah.
Kemudian Dzulqarnain membuat benteng itu sebanyak 21. Semuanya 22 kabilah. Tetapi yang dibentengi cuma 21 kabilah. Lah yang satu kabilah ini di luar benteng. Mereka adalah bangsa Turk. Ya, bangsa Turk gitu kan. Di zaman itu. Makanya kemudian memunculkan pendapat-pendapat para ulama di zaman sekarang gitu kan, seperti umpamanya yang dikuatkan oleh Rashid Ridha ataupun Muhammad Abduh, ataupun ada sebagian ustadz yang lagi kondang, sekarang lagi kondang diundang kemana-mana, itu mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Tatar, orang-orang Mongolia. Ya. Di mana orang-orang Tatar ini dalam sejarah dikenal pernah menghancurkan Baghdad. Kalau antum membaca kisah Tatar ini, orang-orang Mongolia Tatar ini, mereka menghancurkan Baghdad, mereka membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, dibantai semuanya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, buku-buku ulama-ulama gitu kan, semua dibakar. Ya, tetapi kemudian, dan itu di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau memang pernyataan Rashid Ridha ataupun Muhammad Abduh bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu kaum Tatar, secara otomatis berarti Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar. Dan bentengnya benteng Cina kan begitu. Lah ini pendapat yang keliru, sebab dalam riwayat-riwayat banyak sekali yang mengatakan pertama bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu keluar di akhir zaman. Yang kedua, keluarnya setelah Isa bin Maryam dan setelah terbunuhnya Dajjal. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak menjelaskan bentengnya di mana. Dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW tidak dijelaskan letak bentengnya di mana. Rasul hanya mengatakan dari arah timur Madinah, itu saja. Walaupun kemudian sebagian para ulama mereka mencari-cari, seperti ketika kita melihat sejarah Daulah Abbasiyah ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Wathiq, mengirim sebuah delegasi untuk mencari di mana letak bentengnya itu. Di mana letak bentengnya. Akhirnya delegasi itu diancam sama Khalifah, jangan kau kembali sampai kau dapatkan benteng itu. Akhirnya para delegasi ini mencari-cari sampai ke benua Asia. Ya, sebelah utara Cina. Ya, kemudian mereka mendapatkan benteng tersebut di daerah Georgia, ya, daerah Armenia, dekat Armenia. Ya, di situ kemudian mendapatkan benteng itu. Tetapi Ibnu Katsir walaupun menukilkan kisah ini pun tidak menjelaskan sanadnya masalahnya. Ya. Intinya bahwa tidak benar kalau seandainya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum Tatar. Ya, memang mereka bengis kaum Tatar itu, mereka membantai kaum muslimin. Ya, mereka membantai kaum muslimin. Tetapi mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj, karena Nabi SAW sudah jelas bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu belum keluar dan akan keluar di akhir zaman. Itu berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, sekarang kita akan mengenal sifat-sifatnya seperti apa. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tuqatilu turka sigharul uyun humrul wujuh dhulful unub ka'anna wujuhahumul mijanul mutraqah wa la taqumus sa'a hatta tuqatilu qauman ni'alahumus syi'rah." Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Turuk. Sifat-sifatnya sipit matanya, kemudian wajahnya putih kemerah-merahan, kemudian hidungnya pesek. Ada yang mengatakan dalam riwayat rambutnya hitam kemerah-merahan alias pirang, dan wajahnya bulat seperti perisai yang dibungkus kulit. Kata Nabi, dan kalian tidak mungkin memerangi mereka. Mereka tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Lah dari sini Khotufidin menunjukkan bahwa ketika Rasul menyebutkan sifat-sifatnya, sipit matanya,
pesek hidungnya, bulat mukanya, pirang rambutnya gitu kan. Menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu manusia sama seperti kita, dan sifat-sifat itu sangat melekat di orang-orang yang hidup di Asia. Ini kan sifat-sifat kita di sini. Ya kan? Kalau orang-orang barat, orang-orang Arab kan mancung, tinggi, ya kan? Jadi sifat-sifat ini diarahkan ke Asia. Makanya ketika para ulama membahas sebenarnya letak benteng Dzulqarnain itu di mana? Ya, makanya Lajnah Daimah Riset Fatwa Saudi Arabia yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan bahwa sad yang dibangun oleh Dzulqarnain itu berada di benua Asia, letaknya di daratan Cina sebelah utara. Ya. Tapi Allahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Sebelah utara Cina itu sebelah mana? Ya. Karena Nabi SAW dohirnya yang mengatakan sebelah timur kota Madinah, gitu saja. Sudahlah, kita tidak perlu kemudian membahas di mananya, yang jelas bahwa berdasarkan Quran bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada, dan mereka terkurung, mereka tidak hidup dalam tanah, mereka tidak hidup dalam air, tapi mereka hidup sama seperti kita di atas permukaan bumi, tetapi di balik bukit yang terdinding dengan dinding benteng Dzulqarnain, dan tidak bisa benteng ini dihancurkan kecuali Allah yang hancurkan. Itulah kesimpulan daripada pembahasan tadi. Kemudian tentang jumlah mereka juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga apabila benteng Ya'juj dan Ma'juj itu pecah, runtuh, maka mereka akan turun dengan sangat cepat dari setiap ketinggian. Kata ahli tafsir, ini yadullu alal kathrah, menunjukkan banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu, sampai-sampai dalam riwayat rombongan pertama mereka masuk ke sebuah danau yang disebut dengan Danau Tiberias. Ya. Nah, mereka meminum danau itu. Tadi saya katakan Ya'juj dan Ma'juj berapa kabilah? 22, ya, yang dikurung 21 kan itu. Lah yang 21 kabilah ini baru satu kabilah lewat sudah habis tuh airnya. Padahal danau itu cukup untuk dijadikan pengairan jutaan jiwa tuh. Sampai hari ini juga masih ada airnya itu. Masih dipakai kan begitu ya. Masih digunakan untuk minum dan air bagi penduduk sana. Tetapi ketika Ya'juj dan Ma'juj datang, habis kering, itu baru satu kabilah lewat. Belum lagi yang 20 kabilahnya itu. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang sangat banyak sekali. Bagaimana keluarnya? Kok bisa keluar dia? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna Ya'juj wa Ma'juj la yahfiruna sadda kulla yaumin hatta idza kadu yarawna syi'a asy-syamsi qala alladhi alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tanah. Mereka berusaha untuk menggali tanah di mana tanah itu bukan bagian daripada benteng, karena benteng kan nggak bisa dihancurkan tuh. Makanya mereka cari tempat lain, tanah yang bukan benteng, mereka gali, membuat terowongan. Dan itu setiap hari. Sampai apabila pimpinan yang mengatakan, karena sudah melihat matahari terbit, maka mereka mau istirahat, artinya mereka bekerja di malam hari. Apabila matahari sudah mulai muncul, maka pimpinan proyeknya mengatakan, sudahlah, kita istirahat dulu, besok kita mulai lagi penggaliannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ketika besoknya datang ke tempat yang sudah digali itu, tiba-tiba Allah kembalikan lubangnya seolah-olah belum digali sedikit pun. Ya. Jadi digali lagi, sama Allah dikembalikan lagi. Dan itu terus mereka lakukan sampai mendekati kiamat. Sampai ketika pimpinan mereka, ketika Allah izinkan akan keluar, pimpinan mereka diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah. Di mana ketika
Orang-orang yang bekerja menggali itu sudah selesai menggali, dan hampir sedikit lagi, tiba-tiba kata pimpinannya, insya Allah besok kita mulai lagi. Ketika dia mengucapkan insya Allah, rupanya keesokan harinya mereka menggali dan mereka berhasil menjebol dinding itu. Dari sini kata para ulama, pentingnya mengucapkan insya Allah, karena semua atas kehendak Allah. Karena sesuatu yang pasti di dunia itu tidak ada yang pasti. Walaupun antum sudah yakin 100% atau mungkin 200% akan datang ke undangan pengajian malam ini, ketika ditanya mau datang antum, insya Allah. Jangan bilang, ya saya datang. Antum nggak tahu, mungkin di tengah jalan nabrak orang, mungkin motornya jatuh, mungkin bannya kempes, kan gitu, macam-macam. Makanya kenapa Nabi SAW pun sendiri pernah mendapatkan hambatan gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Ketika sebagian orang-orang Quraisy kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang 3 soalan, salah satunya tentang raja yang berkeliling dunia. Rasul saking senangnya, karena mereka berjanji kalau seandainya Rasul ngasih jawaban mereka beriman, Rasul langsung mengatakan, besok saya kasih tahu jawabannya. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya sampai besok Jibril tidak datang memberitahu jawabannya. 2 hari tidak datang, 3 hari tidak datang, 10 hari tidak datang. Setelah 15 hari, setelah orang-orang Quraisy sudah mulai berbisik satu dengan yang lainnya dan mengatakan dia adalah seorang pendusta, kemudian Rasul sesak dadanya, baru kemudian Jibril turun memberitahu jawaban-jawaban itu. Dari sini menunjukkan pentingnya insya Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika ditanya, wahai Musa, siapa yang lebih, adakah manusia yang lebih alim di permukaan bumi ini? Kata Musa, tidak ada. Tidak ada yang lebih alim kecuali saya. Dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya terjadi, Allah hukum Nabi Musa dan mengatakan ada. Dialah Khidir, berangkat kau ke sana belajar sama dia. Itulah pentingnya mengucapkan insya Allah, karena tidak mungkin terjadi segala sesuatu di permukaan bumi ini kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang riwayat-riwayat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya sudah melihat kita. Jadi mereka berhasil melubangi, tapi lubangnya kecil, hanya seperti ini. Jadi lubangnya itu hanya seperti lingkaran jempol dan telunjuk saja. Ini berdasarkan hadis Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Nabi SAW bangun dari tidurnya, kemudian memerah wajahnya, kemudian mengatakan la ilaha illallah wailun lil arabi min syarri qad iqtarab. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, celaka bagi bangsa Arab dari kejelekan yang telah mendekati mereka. Futihal yaum, telah terbuka hari ini, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj, mithla hadhihi, seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan ibu jarinya, jempolnya dan telunjuknya, kemudian membuat bulatan seperti ini. Artinya mereka Ya'juj dan Ma'juj sudah ngeker-ngeker itu dari dalam, ya. Dan ini menunjukkan keimanan kita bahwa adanya Ya'juj dan Ma'juj, karena Rasulullah SAW yang mengatakan berulang-ulang di banyak hadisnya. Nah, adapun ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kerusakan yang ditimbulkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini fitnahnya akan berbeda dengan fitnah Dajjal ataupun fitnah-fitnah yang lainnya yang Allah munculkan di akhir zaman. Kalau Dajjal itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan fitnah itu hanya memfitnah manusia dari segi keyakinan agamanya saja. Jadi Dajjal itu tidak barbar. Dajjal itu tidak membunuh. Dajjal itu tidak merusak. Dajjal itu hanya meminta untuk dituhankan. Kita disuruh nyembah. Kalau seandainya kita nyembah Dajjal, sama Dajjal diberikan sesuatu keinginan kita. Makanya ketika Dajjal melewati sebuah
pedesaan yang sudah mati, karena kan munculnya Dajjal itu sebelumnya terjadi paceklik 3 tahun kan. Allah tahan itu langit, pertama sepertiganya, kemudian 2/3-nya, kemudian seluruhnya. Jadi tahun pertama sepertiga hujan ditahan, kemudian tahun kedua 2/3 ditahan, kemudian tahun ketiga sama sekali 1 tahun itu nggak hujan. Sehingga kemudian banyak yang mati dari tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang gitu kan. Baru Dajjal muncul. Ya. Jadi ketika Dajjal ini melewati di banyak tempat gitu kan, yang kondisinya sudah mati, desa-desa mati, kota-kota mati. Apabila datang ke desa-desa atau daerah-daerah mati itu, maka Dajjal akan menawarkan kesuburan. Kalau kalian mau menyembah saya akan hidupkan kembali tumbuh-tumbuhan. Saya akan hidupkan kembali ternak-ternak kalian. Saya akan berikan apapun yang kalian kehendaki. Jadi ketika mereka beriman, maka semua disuburkan oleh Dajjal. Ya. Tapi kalau seandainya kufur, baru kemudian Dajjal berlaku jahat. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu berbeda dengan Dajjal, karena Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada misi agama, tidak ada misi pemurtatan, tidak. Jadi misinya Ya'juj dan Ma'juj itu hanya mufsiduna fil ardh, hanya merusak saja. Ya. Jadi ketika dikeluarkan itu hanya sekedar merusak, membunuh, merusak, memakan, gitu kan? Tidaklah dia lewat kepada sebuah yang basah kecuali kering, tidaklah mereka lewat kepada sebuah yang hijau kecuali akan hancur. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang di luar dari rasnya, dari golongannya, maka mereka akan membantai sehabis-habisnya. Jadi mereka akan membantai di luar rasnya. Ya. Jadi sampai-sampai dijelaskan Isa bin Maryam sendiri dan juga yang tersisa dari kaum muslimin itu tidak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Isa, selamatkan dirimu dan orang-orang yang beriman bersamamu sembunyi di bukit Tur." Disuruh sembunyi. Padahal Isa bin Maryam ini seorang nabi, punya mukjizat kan begitu ya? Punya keanehan. Dia bisa membunuh Dajjal. Dia bisa membunuh Dajjal dan pasukannya, dan dia menangkan peperangan melawan Dajjal. Tapi dia tidak bisa membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Menunjukkan bahwa Allah berikan kelebihan kepada Ya'juj dan Ma'juj itu banyaknya jumlah dan kekuatan fisik, dan mereka memang dipanjangkan usianya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar, tidaklah Ya'juj dan Ma'juj meninggal kecuali setelah memiliki, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000 keturunan. Jadi banyak sekali. Ya. Jadi intinya bahwa Isa sendiri lemah, tidak sanggup memeranginya. Sehingga ketika Isa sendiri tidak sanggup memerangi, kaum muslimin sendiri angkat tangan, mereka harus sembunyi dan dikepung. Disitulah mulai congkak dan sombongnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ingat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ya ummul arda kullaha. Dia meliputi seluruh dunia. Saking banyaknya itu dia akan kemana-mana. Akan ke Batam, boleh jadi ke Batam dia. Ya kan? Karena ya ummul arda, dia akan meliputi semua bumi. Saking banyaknya itu. Dan ketika dia mereka merasa bahwa telah membunuh di luar rasnya, di luar kelompok dan golongannya, di luar kabilahnya, disitulah kesombongannya memuncak dan mengatakan, qatalna man fil ardh sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membantai seluruh orang yang ada di permukaan bumi. Sekarang kau yang ada di langit, giliran ku bantai kamu. Dari situlah maka Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan panah-panah mereka, tombak-tombak mereka, senjata-senjata mereka ke langit, kemudian dilesatkan ke langit. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, di mana panah itu disedot oleh Allah sampai ke langit, betul-betul sampai ke langit. Padahal kekuatan manusia melempar itu sampai mana? Tapi Allah dengan kuasanya menyedot panah dan tombak yang dilempar sampai tidak kelihatan lagi, dan mereka merasa bahwa panah dan tombak yang mereka lempar itu sudah membunuh orang-orang yang ada di langit. Coba, Ya'juj dan Ma'juj itu banyak, panahnya juga banyak kan begitu. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala kembalikan panah dan tombak itu, dan sengaja Allah lumuri ujung-ujungnya, seolah-olah ada darah di situ, padahal tidak ada yang terkena dengan tembakan itu. Tapi Allah sengaja melumurinya, kemudian memulangkan kembali ke bumi. Dan mereka semakin sombong dan mengatakan, kami sudah selesai.
Yang di langit sudah mati, yang di bumi sudah mati. Makin sombong mereka. Ketika kesombongan mereka menjadi inilah, maka Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mutakabbirin, tidak suka dengan orang-orang sombong, kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadab mereka. Ketika Isa bin Maryam bersembunyi di balik Bukit Tur dan orang-orang yang beriman, mereka bingung harus berbuat apa. Karena Rasul yang mengatakan bangsa yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, saking banyaknya. Akhirnya Isa itu hanya bisa iltija'u ilallah, hanya bisa berdoa kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan Isa kecuali berdoa? Maka Isa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala membantu dan menyelamatkan mereka. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akhirnya di malam hari mengutus naga, dud, bahasa kitanya ulat. Disitulah menunjukkan bahwa Allah itu kalau hendak menghancurkan sebuah kaum tidak perlu mengutus buaya, tidak perlu mengutus gajah, tidak perlu mengutus harimau, cukup ulat saja. Antum tahu Namrud? Apakah Namrud mati dibunuh? Tidak. Namrud itu mati oleh seekor nyamuk. Namrud itu mati sama seekor nyamuk. Loh, Namrud bukannya dia dibunuh orang perang dalam jihad, tidak. Dia dibunuh oleh seekor nyamuk. Ketika Allah menghendaki kematian Namrud, dia utus satu ekor nyamuk masuk di hidungnya, kemudian merusak kepalanya. Pusing dia, akhirnya digedor-gedorkan kepalanya, akhirnya mati. Kalau Allah menghendaki untuk menghancurkan sebuah kaum, cukup mengutus tentaranya yang kecil makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abrahatul Asram yang hendak menghancurkan Ka'bah, apakah Abraha hancur karena diserang orang Arab? Tidak, orang Arab tidak sanggup untuk memerangi Abraha karena kuatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abraha hancur, cukup mengutus burung-burung laut ababil yang membawa di kakinya 3 batu, kemudian melempari dari atas. Kemudian hancur Abraha dan pasukannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengutus adab kepada 2 pemilik kebun di Yaman, akhirnya karena kesombongannya tidak bersyukur kepada Allah dan kufur nikmat, akhirnya Allah jebol bendungannya itu. Dengan cara apa? Diutusnya tikus-tikus sebesar kucing, digerogoti, akhirnya jebol dan airnya kemudian menjadi tsunami besar sehingga meluluhlantakkan daerah-daerah itu. Lah sama ketika Allah hendak menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah hanya mengutus apa? Dud, ya. Hanya mengutus ulat saja. Tiba-tiba ulat di mana-mana. Ketika Ya'juj dan Ma'juj tertidur, tiba-tiba ulatnya menggigit tengkuk-tengkuk Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya. Kemudian masuk ke dalam tengkuknya, akhirnya satu mati, seluruhnya mati. Ketika Nabi Isa bin Maryam keesokan harinya, tidak ada hiruk pikuk jeritan-jeritan Ya'juj dan Ma'juj, Isa dan pasukannya akhirnya penasaran. Kemudian keluar dari persembunyian. Alangkah kagetnya Isa bin Maryam ketika dia melihat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj berserakan di mana-mana. Tidak ada satu jengkal kecuali ada bangkainya di situ karena banyaknya. Akhirnya Isa bingung. Ini bisa penyakit. Kalau bangkai tidak dikuburkan kan bisa berpenyakit. Nah, kalau manusia tidak mungkin bersyukur. Yang bersyukur paling hewan-hewan yang pemakan daging kan gitu. Mereka bersyukur. Ya. Karena makanan-makanan mereka di hadapan mereka seperti buaya, macan, harimau itu kan makan-makan daging ya. Makanan mereka di hadapan mereka lah kan itu. Dari situlah Isa bin Maryam kemudian berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan bumi dari bangkainya. Maka dengan berkah doa Nabi Isa bin Maryam, Allah utus burung-burung yang sangat besar, dalam riwayat sebesar unta. Burung sebesar unta. Tak dari mana datangnya burung itu, kemudian mengambil satu persatu jasadnya dan dilempar ke lautan, entah berantah lautan mana. Yang jelas bahwa akhirnya tidak ada satu jasad pun yang tersisa di permukaan bumi. Tapi tetap saja masih kotor dengan nanah, darah dan kotoran-kotorannya. Makanya Isa bin Maryam berdoa kembali agar Allah membersihkan bumi sebersih-bersihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan yang deras yang kemudian membuat banjir dan menyapu kotoran-kotoran sisa-sisa Ya'juj dan Ma'juj ke lautan. Akhirnya bumi kembali subur
dan tidak ada kehidupan yang paling indah kecuali di zaman Isa bin Maryam. Isa bin Maryam dengan Imam Mahdi itu satu zaman. Tapi kekuasaan Imam Mahdi kan tidak lama. Imam Mahdi itu hanya berkuasa 7, 8, sampai 9 tahun saja. Makanya kemudian Imam Mahdi meninggal duluan. Ya, jadi setelah kemudian Ya'juj dan Ma'juj diadab oleh Allah Azza wa Jal, Imam Mahdi kemudian meninggal duluan sebelum Isa bin Maryam. Karena Isa itu akan hidup di permukaan bumi setelah diturunkan Allah berapa tahun? 40 tahun. Sementara Imam Mahdi itu cuma 7 sampai 9 tahun saja. Maka setelah kemudian Imam Mahdi tidak menjadi khalifah lagi di akhir zaman, maka sebagai penggantinya adalah Isa bin Maryam. Tapi Isa bin Maryam kala itu bukan seorang nabi. Karena tidak mungkin Isa diangkat ke langit kecuali Allah sempurnakan kenabiannya. Jadi ketika diangkat ke langit itu bukan lagi seorang nabi, tapi orang biasa. Tapi kelak diturunkan ke bumi bukan untuk mendakwahkan syariat Nasrani, tetapi untuk melaksanakan tugas Allah Azza wa Jal, di mana dia akan membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, dan akan berhukum dengan hukum yang adil sesuai dengan syariat Islam. Makanya setelah Imam Mahdi kemudian meninggal dunia, Isa berkuasa. Dan ketika itu tidak ada pilihan bagi ahli kitab Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam Islam atau kau bunuh. Ya. Masuk kau ke dalam Islam atau kau bunuh. Tidak ada jizyah, tidak ada lagi upeti-upetian. Tapi kalau di zaman Nabi SAW tidak, serukan mereka ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau nggak apa-apa, tapi bayar upeti, ya kan? Kalau juga tidak mau bayar upeti, bayar pajak, baru kita perang, gitu kan? Di zaman itu tidak ada upeti-upetian. Yang ada mau masuk Islam atau mati. Akhirnya kemudian mau tidak mau ahli kitab itu mereka beriman ke dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat perantara Isa bin Maryam, dan itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan kelak di akhir zaman sebagian ahli kitab, kenapa dikatakan sebagian? Karena sebagian yang menolak dan dibunuh. Ya, makanya dikatakan sebagian. Dan dari sebagian ahli kitab ada yang kemudian beriman dengan syariat Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Dan ketika itu tidak ada orang kafir kecuali semua beriman. Karena di bumi tidak ada orang kafir, semua beriman. Dan orang-orang kafir itu mereka takut dan bersembunyi, tidak berani menampakkan terang-terangan kekafirannya karena takut dibunuh. Akhirnya kebanyakan orang beriman kepada Allah lewat perantara Isa bin Maryam. Disitulah ikhwan, ketika penduduk negeri beriman dan bertakwa, apa yang terjadi? Maka Allah akan berikan barakah dari langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah kirimkan barakahnya dari langit dan dari bumi. Makanya dijelaskan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, tuba, beruntunglah kata Rasul, tuba li aishi ba'dal masih, beruntunglah orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam. Rasul yang mengatakan seperti itu. Ya. Beruntunglah orang-orang yang hidup di masa itu. Ya. Di masa Isa bin Maryam. Sampai karena saking berkahnya, Nabi SAW sampai menggambarkan dengan sebuah kata-kata, di mana satu ekor kambing itu cukup untuk 100 orang 100 orang yang memakannya. Jadi satu sapi itu cukup untuk satu kabilah. Ya. Artinya kayaknya itu kalau kita kan satu kambing 2-3 orang saja kan begitu. Atau satu sapi mungkin paling banyak 5 mungkin oke lah 100-200 orang itu. Ini cukup untuk satu kabilah ribuan orang. Menunjukkan berkah gitu loh. Berkah itu kan sedikit tapi cukup, itu berkah artinya. Ya, saking berkahnya di zaman itu sampai seperti itu. Ya. Jadi, tetapi sayang Isa bin Maryam akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan juga. Lah setelah wafat Isa bin Maryam inilah, karena manusia sudah tidak dipimpin Imam Mahdi, tidak dipimpin Isa bin Maryam, tokoh-tokoh agama sudah tidak ada,
maka manusia mulai sedikit demi sedikit lupa dengan ajaran agamanya. Ya, lupa dengan ajaran agamanya. Akhirnya apa? Sekelompok manusia mulailah kufur di antara mereka. Karena saking senangnya bergelimpangan dengan harta benda, mulailah kufur mereka. Karena tidak ada yang mengingatkan kembali. Sehingga manusia terpecah menjadi dua golongan. Ada yang tetap beriman kepada Allah, ada yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang sangat dingin yang menyentuh bawah-bawah ketiak orang-orang yang beriman, sehingga orang yang memiliki iman walaupun sebiji dzarrah akan Allah wafatkan. Sehingga ketika itu tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang jelek saja. Ada yang mengatakan bahwa angin ini datang setelah dua peristiwa besar. Pertama, munculnya binatang yang disebut dengan dabatun minal ard. Binatang yang raksasa yang keluar dari perut bumi, di mana kepalanya belum sampai nyentuh awan, kakinya belum keluar dari bumi. Dalam riwayat yang lemah dikatakan tangan kanannya memegang stempel Sulaiman dan tangan kirinya membawa tongkat Nabi Musa. Stempel ini kalau ketemu orang yang beriman langsung distempel dahinya dan bercahaya. Adapun tongkat yang dipegang tangan kirinya, kalau berjumpa dengan orang kafir dipukul hidungnya dan langsung gosong. Dan ketika itulah manusia dilupakan namanya, kecuali hanya mukmin dan kafir. Kemana-mana kalau orang yang beriman, mukmin mau kemana? Maka orang-orang mukmin akan mengatakan, mau ke sini wahai kafir. Itu saja. Mereka sudah tidak kenal namanya masing-masing. Jadi sebutan itu hanya mukmin kafir, dan itu dilihat dari tanda yang ada di wajahnya. Kalau bercahaya mukmin, kalau gosong kafir, itu saja. Ya. Zaman itu sudah nampak mukmin kafir, tapi tidak tersinggung. Ya. Dikatakan kafir tidak singgung, orang sekarang dikafir-kafirkan marah. Ya. Zaman itu nggak tersinggung lagi karena mereka nggak lupa nama, nggak tahu namanya saya siapa, nggak tahu. Ya. Lah ketika itulah ikhwatu fiddin, ada yang mengatakan 2 hari setelah kejadian binatang ini keluar, maka mereka tertidur dengan pulas manusia di zaman itu. Sampai subuh mereka bangun. Orang-orang yang beriman mereka sholat subuh. Orang-orang yang kufur dengan Allah mereka tidak sholat, mereka pulas tidur dan mereka kufur nikmat. Sampai kemudian harusnya jam terbit matahari itu terbit, tapi tidak terbit-terbit. Akhirnya orang-orang menunggu, boleh jadi mungkin siang. Datang waktu zuhur, matahari juga tidak muncul. Ditunggu sampai asar, juga tidak muncul. Ditunggu sampai maghrib, harusnya matahari tenggelam. Disitulah tiba-tiba matahari justru muncul dari arah barat. Ketika itu manusia menyesal. Liyahlika man halaka am bayyinah. Orang-orang yang hancur dengan kekufurannya, maka mereka rugi. Tapi orang-orang yang beriman mereka beruntung. Kenapa? Karena ketika matahari terbit dari arah barat, taubat sudah tidak diterima. Walaupun yang kafir menjadi mukmin, yang suka dusta tiba-tiba jujur, yang bakhil tiba-tiba suka sedekah, seorang dai melancarkan dakwahnya ke sana kemari, apa gunanya? Taubat sudah nggak diterima. Amalan ketika itu ditutup. Ya. Baru setelah itu didatangkan angin yang mewafatkan setiap orang yang punya sebiji darah keimanan. Lah ketika kemudian tidak ada lagi orang yang beriman yang hidup di permukaan bumi, disinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian memunculkan api. Dan ini dibenarkan oleh NASA. Ya. Ketika meneliti daerah Aden Yaman, rupanya di perut bumi Aden itu ada kawah, ada larva gitu kan, ada api yang sangat besar di bawahnya, dan itu hampir-hampir membeludak ke bumi. Ya. Dan itu akan dikeluarkan di akhir zaman. Akan keluar api dari perut bumi Yaman, tepatnya Aden, dan api itu berjalan merembet ke sana kemari. Dia membakar segala sesuatu, tapi dia tidak membakar manusia. Ya. Dia bakar kayu, dia bakar pohon, semua terbakar. Tetapi manusia tidak dibakar. Api ini hanya ngikuti di belakangnya saja. Kalau kita berhenti, apinya berhenti. Kalau kita jalan, apinya jalan. Tapi semua yang dilewati, api terbakar. Ya. Dan api itu memang tidak ditugaskan untuk membakar. Api di zaman itu hanya ditugaskan oleh Allah untuk menggiring manusia saja. Ya. Jadi tugasnya menggiring saja dia. Semua manusia satu dunia digiring oleh api itu. Ya.
Dan mereka tidak bisa ke belakang. Kalau sudah maju ya api terus maju kan begitu. Terpaksa mereka akhirnya mengerucut menjadi ke sebuah daerah yang disebut dengan Syam. Disitulah manusia akan berkumpul di akhir zaman. Karena disitulah Ardul Mahsyar, bumi kumpulnya seluruh manusia. Dan ketika itulah Rasul mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali manusia yang hidup kala itu hanya tinggal yang jelek-jeleknya saja. Maka ketika itulah, ketika sudah kumpul satu dunia di Syam, di tempat berkumpulnya mereka, maka Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya. Maka Allah berfirman, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Al-Qari'ah. Tahukah Al-Qari'ah? Qari'ah itu suara yang memekik, yang keluar dari ujung trompet, itu namanya Qari'ah. Jadi kalau antum meniup trompet kemudian keluar suara, lah suara dari ujung trompet itu dalam bahasa Arab disebut Qari'ah. Ya. Jadi ketika Israfil meniup sangkakala trompetnya itu, maka keluar dari ujung trompet ini Qari'ah, di mana Qari'ah ini memekikkan telinga dan membuat orang mati. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala gempakan seluruh dunia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua digempakan. Di sini terjadi kiamat. Di mana lautan ditumpahkan ke daratan, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, gunung dihancur-hancurkan gitu kan. Kemudian langit-langit dijatuhkan, meteor satu dengan yang lain bertubrukan, sudah enggak karu-karuan. Dan kejadian itu ada yang mengatakan selama 40 tahun. Terus, ya. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an 40. Ya. Boleh jadi 40 tahun. Oleh karena itulah maka di saat itulah betul-betul Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta, dan setelah hancur betul-betul hancur, manusia mati, jin mati, malaikat mati, peniup sangkakala pun ikut mati, ya. Semua mati, tidak ada yang hidup. Malaikat Jibril mati, Israfil mati, Israel mati, semua mati. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah mengatakan, Ana Malik, saya raja. Aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia yang congkak itu? Ainal mutakabbirun, mana raja-raja yang sombong itu? Ainal mutajabbirun, mana raja-raja yang congkak itu? Yang gak ada yang jawab, kadang gak ada makhluk. Ya. Itu menunjukkan dia Maliki Yaumiddin, satu-satunya raja. Makanya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan semuanya, dan Allah ganti dengan bumi yang baru yang belum pernah dipijak manusia, dan Allah ganti langit dengan langit yang baru, disitulah Allah bangkitkan Israfil dan disuruh meniup sangkakala yang kedua, dan itulah tiupan pembangkitan kembali. Dibangkitkan kembali. Allah mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kami keluarkan beban-beban yang ada di perut bumi. Maksudnya mayat-mayat yang dipendam di dalam perut bumi itu Allah keluarkan, dihidupkan kembali. Maka dalam surah Al-Qari'ah, kejadian itu Allah mengatakan, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farash. Ketika itu manusia seperti belalang. Lihat belalang kalau ada lampu, dari mana-mana datang ke lampu. Lihat cara terbang belalang, tidak beraturan, nabrak kawannya, nabrak sini, nabrak situ. Keesokan harinya lihat berserakan tuh sayapnya di bawah lantai. Karena belalang kalau terbang nggak ada aturannya, nabrak sana, nabrak sini. Lah ketika manusia dibangkitkan itu seperti belalang, kata Allah, berhamburan ke sana kemari, yang dari utara ke selatan, yang dari selatan ke utara, yang dari timur ke barat, yang dari barat ke timur. Nggak tahu apa tujuannya, saling tabrak menabrak di antara mereka. Makanya Allah mengatakan, wa qalal insanu ma laha. Sebagian manusia mengatakan, ada apa ini? Dalam surah Yasin Allah mengatakan,
Ya wailana man ba'atsana min marqadina, celaka siapa yang membangkitkan aku dari tidurku. Ya. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka tidak seperti Laron. Orang-orang yang beriman itu ketika dibangkitkan, keluarga mereka sudah ada di sampingnya. Istrinya sudah ada di sampingnya, kakeknya sudah di sampingnya, anak-anaknya sudah di sampingnya. Dan Allah katakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan kemudian keimanan diikuti oleh anak cucunya, maka pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan jadi satu, menjadi keluarga besar. Dan minimalnya itulah yang membawa ketenangan bagi kita. Kalau kita sedang berkumpul dengan keluarga kan susah senang, yang penting kumpul, kata orang Jawa. Ya kan? Artinya bahwa ketika banyak orang-orang, tapi orang-orang yang tidak beriman mereka lari sana sini. Disitulah Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana orang lari dari saudaranya, anak dari orang tuanya, ya, orang tua dari anaknya, orang-orang yang dicintai dari yang dicintainya. Mereka nggak beraturan. Baru dalam surat yang lain, ketika kemudian datang penyeru di tengah-tengah padang mahsyar, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Beda laron, beda belalang. Kalau laron kalau terbang nggak beraturan. Tapi kalau belalang beraturan, dia bersama koloninya menuju ke sebuah tempat. Maka ketika ada panggilan di tengah padang mahsyar, barulah kemudian orang tidak lari ke sana kemari. Tapi mereka menuju ke satu panggilan itu seperti belalang yang terbang. Nah, disitulah kemudian mereka berada di mauqif. Disitulah kita kenal dengan kejadian syafa'atul udhmah. Wallahu a'lam. Ini sekilas tentang Ya'juj dan Ma'juj dan apa yang terjadi setelah hancurnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik, untuk melebarkan pembahasan, kalau memang memungkinkan ada tanya jawab, silahkan kita buat tanya jawab saja. Iya. Dari atas pesawat nggak kelihatan. Gimana? Nanti jatuh kayak lion nanti. Iya. Benteng itu disembunyikan oleh Allah. Manusia itu hanya mengira-ngira saja. Mungkin di sini, mungkin di situ. Ya. Walaupun ada kisah yang dinukilkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah tentang delegasi Khalifah Al-Wathiq, seorang penguasa Abbasiyah yang kemudian sampai ke daratan Georgia di Armenia. Konon katanya ditemukan benteng itu. Tapi sekali lagi ulama juga meriskankan, meragukan karena tidak ada sanad yang sahih tentang masalah ini. Sehingga ulama itu hanya menyebutkan arah secara global. Jadi arahnya ke Cina, sebelah utaranya, begitu saja. Adapun sebelah mana Allahu a'lam. Karena tidak ada yang bisa ke situ. Ya, benteng itu sangat tinggi. Dan subhanallah, Allah tidak mengilhamkan kepada Ya'juj dan Ma'juj untuk membuat tangga. Ya kan? Betul, Allah tidak mengilhamkan. Menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mereka keluar. Bisa saja mereka itu buat tangga. Bisa saja. Ya kan? Tapi Allah tidak ilhamkan mereka. Allah tidak berikan pengetahuan mereka buat tangga, sehingga mereka hanya tahu cara keluar dengan cara melubangi saja. Ya. Dan ketika Raja Dzulqarnain membuat benteng itu, yang benteng yang belum pernah dibuat oleh orang dan orang sesudah dan setelahnya, dari sini terjadi khilaf para ulama. Kan ini sebuah keajaiban, seorang Raja Dzulqarnain membuat benteng yang sangat kokoh yang tidak bisa dijebol oleh siapapun. Kalau benteng Cina sekali rudal saja jebol lah. Karena itu kan bata-batu yang ditata saja, bukan dari besi gitu. Maka tidak mungkin benteng Cina adalah benteng Dzulqarnain, karena sebagian sudah roboh masalahnya. Ini belum roboh, ya kan? Dan tidak bisa masalahnya dirobohkan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang merobohkannya atas izin. Dan dari sinilah kemudian menjadi khilaf, apakah Dzulqarnain seorang nabi, apakah Dzulqarnain ini seorang wali. Kalau memang dia seorang nabi, berarti ini bentuk mukjizat yang Allah berikan, di antaranya membuat benteng untuk supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak keluar.
Dan kalau memang dia seorang wali, yaitu bentuk karomah dia. Allah berikan karomah, kemuliaan kepada Dzulqarnain dan diilhamkan untuk membuat benteng. Tapi yang jelas pendapat para ulama yang lebih akrab gitu, yang lebih dekat kepada dalil bahwa Dzulqarnain bukan seorang nabi, tetapi dia seorang raja yang saleh. Ya, dia seorang raja yang saleh dan bukan seorang nabi. Dan Dzulqarnain hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ada yang mengatakan bahwa di tangan Ibrahim lah Dzulqarnain ini masuk Islam. Ya. Jadi dia mengikuti syariat Ibrahim dan dia keliling dunia untuk mendakwahkan agama Ibrahim. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa dia hidup di zaman Nabi Khidir, kemudian dia berjumpa dengan Khidir di Baitul Maqdis, kemudian akhirnya Khidir diangkat jadi perdana menterinya, sampai akhirnya Khidir dan Dzulqarnain keliling dunia untuk mencari Nahrul Hayat, air kehidupan, ya, dan berdakwah dan mencari air kehidupan. Akhirnya kemudian keliling sama Khidir ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, sampai ketika sampai di air kehidupan itu sebenarnya sudah mereka tidak tahu, Dzulqarnain nggak tahu, Khidir nggak tahu. Karena Khidir kehausan akhirnya minum dari air kehidupan itu. Dzulqarnain tidak. Makanya Dzulqarnain mati, Khidir tidak mati-mati. Ya. Sampai sekarang karena dia meminum air kehidupan itu. Tapi riwayat ini nggak ada dasarnya, nggak ada sanadnya. Jadi tidak benar pendapat yang kuat Khidir sudah mati. Khidir sudah mati. Intinya bahwa yang benar berdasarkan fatwa para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa Dzulqarnain hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan dia bukan Iskandaria Al-Maqduni yang pernah menguasai Romawi dan Persia. Karena Iskandaria Al-Maqduni bukan seorang muslim, dia orang kafir, murid daripada Aristoteles, ya kan, pencetus filsafat Yunan. Jadi jauh sekali kalau seandainya kemudian Dzulqarnain dikatakan bahwa dia adalah Iskandaria Al-Maqduni, ataupun dikatakan dia adalah salah satu raja di Cina, ataupun dia salah satu raja di Persia. Maka ini tidak benar semuanya, ya. Sekali lagi, Dzulqarnain bukan itu, tapi dia seorang raja yang soleh, satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia, tapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia keliling dunia itu hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdasarkan nas dalam surah Al-Kahfi. Wallahu a'lam. Jadi nggak mungkin terlihat di atas pesawat. Mungkin kalau benteng Cina bisa. Di atas pesawat nengok benteng Cina bisa. Tapi kalau benteng Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Karena itu perkara gaib. Wallahu a'lam.